Oke guys, jadi kemarin gue sempat buka sesi sharing, temanya hutang. Dan overall banyak banget yang nge-DM gue, ceritain pengalaman mereka tentang hutang. Dan hari ini gue bakal pilih beberapa DM yang menurut gue wow banget. Ini ada yang pertama, ini gue gak akan sebut namanya siapa, cuman pasti nanti gue akan sebut inisial karena beberapa ada yang minta disebutin inisialnya. Intinya gue pacaran sama dia dulu 2 tahunan lebih dan gue udah anggap keluarganya kayak keluarga sendiri. Even biaya sewa toko atau resto itu sama kuliah adanya gue tanggung pas covid. Jadi ini si cewek nanggung ya biaya kuliah mantannya nih. Tapi bisa-bisanya kabur bawa duit hampir 1M. Wow, 1M. Dengan sistem bilang minjem modal buat koko kandungnya, dan lucunya keluarganya gak mau ikut tanggung jawab. Dan nyalain gue bilang kalau gue ngumpetin mantannya ini. Bisa gitu ya. Sampai detik ini udah hampir 2 tahun, itu kejadian 2021 akhir yang buat gue bener-bener desperate parah. Desperate parah tuh kayak bener-bener depresi banget karena itu duit penghasilan dari jerih payah gue sendiri dari umur 13. Wow, gila. Dari 13 tahun udah kerja loh. Keren-keren. Gue berharap gue cerita ini biar gak ada wanita di luar sana ketipu juga sama modelan cowok macam begini ataupun ketemu sama mantan gue. Please banget. Cukup gue aja dan keluarga gue yang hancur karena sikap mereka yang gak bertanggung jawab sama sekali. Even say sorry aja nggak ada dan peduli sama keadaan gue yang bolak-balik ke psikiater aja dan bener-bener lepas tangan gitu. Wow, gila juga ya, ini berarti ini cowok. Dan ini inisialnya ini WE, orang Ponti, kelahiran 98. Jadi buat kalian yang di luar sana cewek-cewek, ini pesan dari dia nih, kalian harus hati-hati. Dan kalian kalau udah tahu inisial namanya ini dan kelahirannya tahun 98 dan dia orang Ponti, mending kalian jauhin aja. Karena takutnya nanti kalian bakal kena juga. Si cowok ini bakal gali lubang tutup lubang, dan takutnya kalian juga bakal ngalamin yang sama kayak dia, gangguan mental. Karena gangguan mental itu susah banget guys. Wah kacau nih cowok ini, modelan-modelan Mokondo ya. Next, yang ketiga ini ceritanya gini. Aku mau cerita kok. Jadi gini kok, bulan puasa kemarin tuh ibu aku pinjemin uang ke orang karena ibu kasihan lihat orang itu. Dia belum makan, pokoknya ibu baik banget sama orang itu kok. Jadi waktu sebelum orang itu pulang kampung, dia janji sama ibu bayar utangnya pas dia udah di kampung. Karena sekarang belum ada uang. Setelah lebaran ibu tagih dong janji orang itu. Tapi malah dia gak mau bayar, dan yang paling bikin sakit hati dia yang ngutang sama ibu, malah ibu yang dicaci maki. Nah ini sering banget nih, pasti banyak lah pengalaman kalian ngutangin orang tapi malah kalian yang dicaci maki pas mau nagih. Ada istilahnya yang ngutangin lebih yang diutangin lebih galak daripada yang ngutangin. Itu biasanya emang sering banget. Padahal ibu aku seorang janda besar ataupun kecil, minimal yang dia pinjam bagi ibu aku berarti banget kok. Iya sih, bener sih, kalau misalnya kasusnya kayak gini emang ya penting banget gitu loh, berarti uang berapapun gitu loh. Ibu udah tampung dia tinggal di rumah tapi malah dibalas dengan air tuba. Wah ini sih namanya orang kurang ajar ya. Udah dikasih hati mintanya jantung. Udah dikasih enak tinggal tapi malah balasnya kayak gitu. Kacau ini mah. Next, aku pernah diutangin sama teman deket. Pertama pinjam sedikit dibayar, biasa. Lagu lama kaset kusut ini mah nih. Pinjam lagi dibayar lagi, biasa 1-2 kali dibayar. Pas waktu itu dia butuh uang agak banyak katanya, terus aku disuruh download aplikasi pinjol gitu buat bantuin dia, karena dia udah keblokir gitu katanya. Waduh, ini nih yang ngeri nih, pinjol-pinjol nih. Dulu aku sama sekali nggak ngerti aplikasi-aplikasi pinjol atau kayak inilah kayak gitu. Akhirnya dana dari beberapa aplikasi itu cair yang jumlahnya sangat besar untuk orang seperti aku. Awalnya mau ngutangin karena dia teman deket aku, karena aku kasihan sama dia, dan karena aku percaya dia pasti bayar. Nah biasanya kayak gini nih, emang yang gampang kasihanin orang itu pasti banyak aja dimanfaatin loh gitu. Nah terus berapa bulan dia repeat bayar, repeat pinjam lagi sampai limitnya jutaan. Setelah si yang nulis ini sadar kalau kayak gali lubang tutup lubang, setelah itu tiba-tiba dia nggak ada kabar, WhatsApp nggak aktif, di DM nggak dibaca, di FB pun sama. Dia ngilang hampir beberapa bulan. Ada beberapa juga aplikasi yang aku bayar karena diteror debt collector pinjol. Iya nih, kalau kita minjem pinjol itu emang biasanya
kita harus siapin mental, karena kalau misalnya kita telat dikit dia bakal kontak orang-orang yang deket sama kita gitu loh. Ini kita diserang juga nih psikologisnya, jadi harus hati-hati ya kalau buat minjem ke pinjol-pinjol. Terus sampai disamperin ke rumah sama tempat kerja aku, di situ aku nggak berhenti cari-cari info tentang dia ke teman-teman sama keluarga. Keluarganya juga kayak nggak mau tahu dan selalu nutup-nutupin keberadaan si teman aku itu. Hampir 1 tahun dan hutang pinjol semua aku yang lunasin. Tiba-tiba aku ketemu FB dan IG dia yang baru, aku DM, aku inbox sampai ratusan kali mungkin. Awalnya nggak direspon, tiba-tiba direspon pun malah dia maki-maki aku. Malah dia bilang sakit hati sama omongan aku lah, sama sikap aku lah, intinya aku salah di mata dia. Dan sampai sekarang pun nggak 1.000 perak pun dibayar utangnya. Nah ini kejadiannya sama nih, yang ditagi bakal lebih marah-marah daripada yang nagih. Emang orang kurang ajar kayak gitu ya. Semoga cepat dibayar ya kak utangnya. Next, jadi gini, gue kan temen deket, sebut aja Jeki ya, nama samaran. Tapi gue udah gak terlalu deket karena gue kan udah punya cowok. Nah, beberapa bulan lalu dia tuh DM gue, bilang katanya minjem 2 juta buat kerja di Indramayu, jadi kayak buat kosan dan lain-lain gitu kan. Dia juga bilang 3 bulan lalu tuh rumahnya ambruk karena gua kasihan, dan emang gue juga teman dekat ya gue pinjemin, tapi gue korting jadi 1,5 dengan alasan gue nggak bisa kalau kasih 2 juta. Dia janji buat balikin 2 kali bayar. Singkat cerita, teman gue Diana ngajak gue main, dia bilang Gap main yuk bareng si Jeki. Nah gue nggak mau kan, tapi setelah beberapa hari setelah Diana chat gue ngajak main, gue mikir kok kayak ada yang janggal. Diana nggak deket sama Jeki, tapi Diana ngajak main Jeki bareng gue. Akhirnya gue tanyain Diana, dan gue jujur kalau gue diutangin 1,5 sama si Jeki. Setelah itu gue mutusin untuk ketemu Diana dan ngobrolin masalah ini. Dia bilang si Jeki ini pakai pinjol dia tuh 3 akun pinjol. Gila, 3 akun men. Setelah dihitung-hitung punya Diana tuh sampai 10 juta anjir. Itu Diana baru tahu karena dia tuh asal pinjemin HP dia ke Jeki gitu. Kok bisa ya minjemin HP terus dipakai buat pinjol? Singkat cerita, gue dan Diana mutusin untuk ketemu Jeki. Kita ngobrol di situ lah. Setelah ngobrol kok kayak banyak kejanggalan, tapi gue dan Diana gak mau nyerang dia dulu kan, karena belum tahu kebenaran aslinya. Nah habis itu sebulan berlalu nih, anak bayar nunggak. Jadi kayak yang harusnya dia bayar 750.000 sekali, dia bayar kayak 200 dulu. Nah cowok gue kan tahu, akhirnya cowok gue yang ancem-ancem nih anak buat bayar sampai akhirnya full dia bayar 750. Sisa setengahnya dong. Nah di sini mulai lama banget dia bayar. Kayak alasan mulu, BTW dia tuh kerja di Indramayu, bilang jadi sales dan lagi ditugasin di Jakarta. Dia bilang bosnya belum kasih gaji. Gue mikir, masa iya sih perusahaan besar gajinya telat. Dia bilang dia kerja di titik-titik. Karena gue makin ngerasa janggal, gue tanya ke orang yang kata dia pernah diutangin sama dia. Gue nanya ke si akhirnya. Si bilang kalau si Jeki ini gak kerja jadi sales dan dia ngojol. Bahkan utang si itu belum dibayar, kayak masih banyak gitu. Karena si ini ceritain ke gua, akhirnya gua bilang ke Diana kan. Diana marah besar, ngerasa dibohongin. Begitu juga dengan gua. BTW Diana nih sering ditelepon pinjol gara-gara si Jeki ini telat bayar dan banyak alasan. Gua dan Diana putuskan untuk ketemu si Jeki di sini. Jeki jujur kalau dia bukan sales dan dia masih aja ngejawab mulu kalau dibilangin. Akhirnya Diana dan gue marah-marah kan. Singkat cerita gue sebarin ini ke grup alumni kelas, dan banyak banget korbannya. Ada yang udah setahun gak kebayar. Buset, kacau juga nih si Jeki. Intinya di hari itu gue sebarin, di hari itu gue dan Diana ke rumah dia ketemu ortunya si Jeki. Di sini gue dan Diana malah dimarah-marahin sama ortunya, dan mamanya bentak-bentak gue karena cowok gue ngancem-ngancem si Jeki. Kok bisa gitu ya? Mamanya bilang utang gak seberapa tapi ngancem-ngancem. Nah ini nih, sebenarnya ya mau berapa juga tetap aja namanya utang ya utang kan. Cuman kadang orang yang dipinjemin kayak gitu. Gue kesel dong, dia bilang utang gak seberapa. Hahaha. Lu tahu gak, di sini aja Jeki gak mau ngomong, jadi mama papanya yang bacot. Dianya ngumpet, benci banget. Ya biasa kayak gitu sih, kalau emang orang punya utang pasti dia gak bakal mau keluar. Malu pasti itu. Akhirnya berakhir dengan perjanjian bahwa bapaknya akan bayar utang gue dan Diana, tapi dia butuh waktu. Ini utang Diana dibayarin mulu kan, tapi utang gue gak dibayar-bayar. Gue sampai chat bapaknya malah dibilang gue gak sopan. Padahal hari pertama gue chat gue bener-bener sopan, tapi karena dia gak balas, hari kedua gue agak frontal.
Tapi gue dibilang gak sopan. Intinya setelah kejadian gue ngechat bapaknya, si Jeki bilang, kalau lu viralin ortu gue, gak akan gue selesain masa lalu. Intinya dia gak akan bayar utang gue, padahal keluarganya yang problematik. Akhirnya gue kasih dia kesempatan untuk bayar dalam periode waktu 1 bulan sampai bulan Juli. Kalau enggak ya gue bakal viralin. Untung ada gue jadi ada perantara gitu. Nah, sebenarnya kalau kejadian kayak gini emang agak problematik juga ya. Jadi ini kejadiannya ini tuh di salah satu sekolah gitu, gue nggak bisa sebut namanya apa. Dan semoga orang-orang yang kena sama si Jeki ini cepat dibayar dan cepat selesai masalahnya, oke? Dan next time kalau saran gue kalau ada yang mau minjem duit, kasih aja yang kira-kira dia nggak bakal bisa bayar tuh berapa. Misalnya dia minjem 10 juta, ya kalian jangan kasih 10 juta. Ya kalian kasih aja kayak misalnya lu kasih, lu bilang lu cuma ada 200.000 nih, lu mau ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Karena emang kalau minjemin duit ya kita harus siap resiko nggak dibayar. Ya mungkin itu dulu video nih dari sharing-sharing beberapa orang yang gue pilih yang menurut gue oke banget. Gue belum bacain semuanya karena masih banyak banget. Dan gue harus pilih-pilih juga mana yang oke, yang cocok lah buat di sharing-sharing di YouTube gue. Pokoknya next kita bakal bikin tema kedua yang lebih wow lagi. Nggak cuman utang. Dan coba kalian kasih saran. Enaknya kita tema kedua bahas soal apa ya. Thank you guys. Jangan lupa komen, like, subscribe. Kalau kalian seneng video ini kalian share. Oke? See you.